qala ad-dafi'a faqat. Berarti ini masih berkaitan pembahasan dengan wa idza dafa'a ila mudda'il wakalah. Dan apabila seseorang tersebut menyerahkan kepada orang yang mengaku adanya perwakilan, fa ankara al-mustahiq wa halafa annahu lam yuwakkil, sementara orang yang berhak harta tersebut atau pemilik harta tersebut mengingkari bahwa dia pernah berwakil untuk mengambil barangnya, dan dia pun bersumpah bahwa dia tidak pernah berwakil. Fa in kana al-madfu'u 'ainan, maka jika yang diserahkan tersebut berupa benda, istaraddaha in baqiyat, maka mustahiq tersebut juga istaraddaha in baqiyat, itu mengambil kembali jika benda tersebut masih ada. Wa illa qarrama ma syaa minhuma wa la ruju'a lil-ghalib 'ala al-akhar li'annahu maghlumun bi za'mi. Dan jika barang tersebut sudah tidak ada, maka dia bisa menagih, meminta ganti rugi kepada salah satu di antara keduanya, yaitu kepada orang yang menyerahkan barang tersebut atau kepada orang yang diserahkan barang tersebut. Dan kemudian yang menyerahkan, yang ganti rugi tersebut tidak berhak untuk menagih kepada salah satu di antara duanya tersebut. Sebut terjelaskan barang ini. Audainan, kedua bagi niki adalah in kana al-madfu'u dainan, jika yang diserahkan tersebut berupa hutang. Misalnya Rasul dengan mengaku bahwa dia memiliki terutus untuk bayar hutang, bahwa dia berhutang oleh Zaidun 10 juta, dan makin dia terutus si Zaidun untuk bayar hutang 10 juta tersebut. Dia bahasa Ustaz bayar, Ustaz bayar dan dia Ustaz anak. Ustaz bayar datang ke Ustaz Sanam. Ustaz Sanam kan sudah berhutang oleh Ustaz Haji Fauzi 10 juta. Oh okey, bahasa Ustaz Sanam. Tapi bahasa Ustaz bayar, dia mengutus si Ustaz Haji Fauzi untuk bayar capping atau untuk bayar hutang 10 juta tersebut. Dia bahasa Ustaz bayar. Kemudian Ustaz Anam mau kuping Ustaz bayar 10 juta. Kemudian setelah kuping ini ke Ustaz Anam berjunjuk ke Ustaz bayar 10 juta, lantaran Ustaz bayar aku ini sebagai putusan daripada Ustaz Fauzi. Ternyata suatu saat Ustaz Fauzi nagih kembali ke Ustaz Sanam. Nabi bahasa Ustaz Sanam kan sauran dengan Ustaz bayar 10 juta. Nabi bahasa Ustaz Fauzi dia suruh Ustaz bayar untuk bayar hutang tersebut. Qala ad-dafi'a faqat. Maka di sini Ustaz Fauzi pemilik uang itu dia hanya boleh menuntut yang memberikan uang itu saja, yaitu Ustaz Anak. Berarti Ustaz Fauzi tidak ada urusannya dengan Ustaz bayar. Tetap sudah ditagih Ustaz Anak berangkat 10 juta. Lagu wah baik dengan Ustaz bayar dari dalam urusan ke Ustaz bayar. Qala ad-dafi' faqat. Adapun juruan kalau berbentuk benda, maka dia boleh menagih salah satu di antara dua, dafi' maupun madfu'. Lagu dalam kasus tak makin niki ketika berupa hutang, maka Ustaz Fauzi sebagai pemilik uang tersebut dia hanya boleh menagih kepada Ustaz Anam yang telah menyerahkan uang itu kepada Ustaz bayar. Dan baru Ustaz Anam baik Ustaz bayar itu diurusan, dan baru dilepas tangan Ustaz Anam. Ustaz
Fauzi tetap menagih presiden. Berarti al-asad masad dalam i'anatul talibin ay wala yukhalifu al-qabidah. Ustaz Fauzi sebagai pemilik uang dia tidak berhak untuk menuntut kepada al-qabid, yaitu ustaz baik, habib kafir. Li'annahu fuduliyyun bi za'mil mustahiq. Karena apa yang dilakukan oleh Ustaz Anam kepada Ustaz Baik fuduli, itu perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Ketika Ustaz Fauzi juga akan mengambil kepada Ustaz Baik, wal maqbudu laysa haqqahu. Sementara yang diambil oleh Ustaz Baik tersebut bukanlah haknya Ustaz Fauzi. Karena Ustaz Fauzi di sini dia punya uang yang dihutang oleh Ustaz Anam dan berbentuk benda. Berarti ketika Ustaz Ana menyerahkan uang 10 juta kepada Ustaz Baik, itu bukan benda atau milik daripada Ustaz Fauzi, karena bukan berupa benda, berupa hutang nilai uang. Wa innama huwa malul madjun. Apa yang diserahkan tersebut telah merupakan harta milik daripada madjun, yaitu Ustaz Ana. Berarti Ustaz Ana seolah-olah ia serahan duit mesak. Yang pun Ustaz Fauzi hanya menagih kepada Ustaz Ana. Faham Ustaz Ana? Atau ila mudda'il hawalati, atau dia menyerahkan kepada orang yang mengaku hawalah. Sampun diberikan gambaran hawalah duit tiga, bahwa pertama hawalah tersebut terdiri dari 3 orang. Pertama muhil, yang kedua adalah muhal atau muhtal, yang kemudian yang ketiga adalah muhal alaih. Ustaz Baik berutang oleh Ustaz Ana 1 juta. Okay. Kemudian Ustaz Baik berutang oleh Ustaz Ana 1 juta. Kemudian Ustaz Ana berutang oleh Ustaz Fauzi 1 juta. Okay. Ustaz Baik berutang oleh Ustaz Ana 1 juta. Kemudian Ustaz Ana berutang oleh Ustaz Fauzi 1 juta. Kemudian suatu saat nikah, Nabi orang tu nikah, Ustaz Ana menagih. Baru Ustaz Baik berhutang ya. Ustaz Baik berhutang oleh Ustaz Ana 1 juta. Ana berhutang Ustaz Baik berhutang oleh Ustaz Ana 1 juta. Kemudian terus Ustaz Ana, Ustaz Fauzi, tapi oleh baru kan? Okay. Ustaz Baik berhutang oleh Ustaz Ana 1 juta berarti. Kemudian Ustaz Fauzi berhutang oleh Ustaz Baik 1 juta. Ustaz Fauzi berhutang Ustaz Baik 1 juta. Kemudian suatu saat Ustaz Ana tagih Ustaz Baik. Ustaz Baik berhutang Ustaz 1 juta tu jatuh tempo. Nabi bahasa Ustaz Baik, kepindah duit nagih jawab Ustaz Fauzi. Kata Pak Ustaz Fauzi berhutang oleh aku masa 1 juta dan hutang jatuh tempo. Berarti Ustaz Baik adalah muhil, orang yang memindah. Ustaz Anam adalah muhal atau muhtal, orang yang dipindah. Ustaz Fauzi adalah muhal alaih, tempat pemindahan hutang, muhal alaih.
Ke gambaran hawala. Lalu kemudian nak sebut dengan makin ngaku. Nabi ini mengaku, lalu dia posisi posi. Posisi posi, yaudah nusa cepret bisa. Sasiadi, mani udah nusa sasiadi. Posisi posi, tiang suruh nagih oksida, apa tiang pindah nagih oksida susah sebaya. Usas bayar dari berdua hutang oleh 100 juta, kemudian ngaku usas bayar oksida berdua hutang 1 juta oleh usas bayar, kemudian dia makin berpindah usas bayar nagih oksida. Ia udah ngaku usas hati, okey, lama tu niki sejuta, serahkanlah kami sejuta tersebut di usas, jadi usas bayar. Fa'ankarat da'inu al-hawalah. Kemudian usas bayar ankarat da'in al-hawalah. Kemudian usas bayar tersebut al-muqarrah mengingkari telah melakukan hawalah kepada dakwah hawalah. Jawab. Lalu misal usas bayar satu saat, lalu lagi usas deposit. Nabi usas deposit itu seurutang-urutang sudah hawalah kerja, nanti usas jadi. Waktu begini ada sejuta, sudah hawalah hutang tersebut. Nabi usas deposit, usas bayar, dakwah melakukan akad hawalah dengan usas jadi. Wahalabah usas bayar Rasulullah, wallahi dakwah melakukan akad hawalah dengan usas jadi. Akhadha dainahu mimman kana alaihi. Maka di sini usas bayar dia tetap mengambil hutang tersebut dari usas deposit mimman kana alaihi, yaitu mengambilnya dari orang yang berkewajiban untuk melunasi hutang. Saya berkewajiban usas deposit. Tetap usas bayar nagih jawab hai usas deposit. Anda berhaknya nagih jawab hai orang tu usas jadi. Wala yarji'u al-mu'addi 'ala man dafa'a ilayhi. Dan di sini mu'addi usas deposit dia tidak berhak menagih kepada man dafa'a ilayhi, kepada orang yang telah dia menyerahkan uang kepadanya. Jadi dia tidak berhak untuk menagih usas jadi. Wala yarji'u al-mu'addi. Tapi bahasa di dalam wala yarji'u al-mu'addi wa huwa al-muhal 'alaihi. Usas deposit dia tidak berhak untuk menagih ala man dafa'a ilayhi wa huwa mudda'i al-hawalah. Itu usas jadi. Tidak berhak. Tapi alasan li'annahu ay li'anna al-mu'addi usas deposit i'tarafa bil milki lahu, dia telah mengakui bil milki lahu lil hawalah, itu kepemilikan bagi lil hawalah, pemilik hawalah itu ya berarti uang dia menyerahkan uang kepada yang tersebut, berarti dia di sana usas deposit telah mengaku uang ini menjadi miliknya ya dia berpikir dibayar. Itu yang membuatnya dia tidak berhak untuk tapi menagih kepada ya. Karena yang jadi ngaku oleh apa berjonjol sida, berarti sida memberikan secara sukarela, seolah-olah dia dalam artian sudah mengaku ini adalah pemilik daripada ya yang tersebut. Ia bahasa barang itu. Dan hati-hati teman-teman. Pada marwan makan dia nagih barang ke jok ayaran itu jok hal lainnya, karena yang menzalimi yang tersebut adalah yang menzalimi ini kan. Siapa berbuat zalim kepada sesama? Hai sesuai ingkar. Apa anda ingkar? Gara-gara
ingkar bisa sebaik. Anda tidak ingkar, selesai masalah. Kalau gara-gara dia ingkar, bisa jadi dia ingkar-ingkaran, jadi maka dia bawa doa. Qala al-Kamal ad-Damiri, "Law qala ana wakilun fi bai'in aw nikah." Seandainya ada seseorang berkata, saya adalah wakil pada jual beli ini, aw nikah, atau suatu pernikahan, wa saddaqahu man yu'amilu, dan membenarkannya oleh orang yang beramal dengannya. Bahwa dia jadi wakil Niki jual sepeda motor Niki, kemudian bisa betul jadi jual sepeda motor Niki. Oh, nyadu dengan tersebut, kamu terjadi akad jual beli. Kalau menurut yang beli sepeda motor sudah oke, dia jual. Sahhal aqd, akad tersebut sah. Dengan pengakuan bahwa dia kewakilan si Zaidun, dia jual sepeda motor Niki aja 10 juta. Mesti dia wakil. Kalau menurut yang beli sepeda motor bayar mesti 10 juta, terjadi akad jual beli. Sahhal aqd, akad tersebut jadi sah. Sahal muqarrar. Pada masa yang dulu belanja oleh pihak toko-toko, akan jadi akad saya itu. Pelayan itu adalah wakil. Pelayan itu adalah wakil. Berarti ketika dia melayani di sana, berarti dia mengaku sebagai wakil. Kemudian dia perlu melakukan jual beli ke pelayan, akadnya. Sahal aqd, akadnya tersebut sah. Kalau qala ba'da al-aqd, maka jika orang tersebut berkata setelah selesai akad, lam yakun wakilan, bukan wakil, dia dicoba jadi wakil. Aku ngakalan soalnya kemudian bisa deklarasi itu jadi wakil, lam yultafat ilaih, maka tidak dilirik kepada pernyataannya tersebut. Lembau ke nama